Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Subulu Salam 2 Sriwangi Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Pada saat ini saya sebagai mahasiswi PPG Daljab batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas dengan materi semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Baik ya. Dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan yang mau berdoa untuk maju ke depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin. Indonesia tanah airku, terlum pada darahku. Di sana aku berdiri dari tandu ibu. Ahmad Ghifari Hasan Habibi, Bayu Saptama, Devon Nora Asmarita, Diji Adi Pratama, Dista Aska, Jaki Raditya, Dija Jegar Wijaya. Ya, untuk teman-teman kita ada 4 orang yang juga klinis medical karena sakit. Kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan ya. Baik ya, untuk kerapian coba berdiri semuanya. Apakah sudah rapi semua? Atau belum? Sudah rapi ya, kelas sudah bersih. Tadi yang pikir sudah menjalankan tugasnya ya? Baik, terima kasih karena sudah bisa tertib dan bersih. Silakan duduk kembali. Minggu lalu kita membahas tentang surat-surat abasa. Siapa yang masih ingat? Surat abasa itu tentang apa? Keutamaan dan adab orang yang menuntut ilmu. Kalau pengertian ilmu, siapa yang masih ingat? Pengertian ilmu itu apa? Ilmu berasal dari kata alama ya'lamu ilman. Artinya yang mengetahui atau pengetahuan. Hari ini kita mau membahas masih tentang ilmu ya. Sebenarnya sama masih tentang ilmu. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Kenapa kita membahas tentang ilmu? Karena ilmu sangat penting. Jadi bermodalkan dengan ilmu kita bisa mencapai keinginan kita. Yang menjadi cita-cita apa? Maka kita bisa akan mencapainya dengan kita memiliki ilmu. Sekarang surat Al-Mujadilah, silahkan dibuka LKS-nya. Untuk surat Al-Mujadilah ayat 11, Ibu minta Sabila Rahmania untuk membacanya. Yang lain mendengarkan menyimak ya. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم
فاسحقوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم فإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Terjemahnya di hari pertama dibaca. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, baik ya. Setelah membaca suratnya dan terjemahnya, sekarang kita bagi kelompok ya. Kita buat 5 kelompok, jadi terdiri dari 3 anak, ada yang 4 anak. Yaitu tadarus ya, 1 orang membaca dan satunya menyimak. Dan silakan diisi di kolom yang terdapat kiri untuk nilainya ya. Ya, silakan semuanya kembali ke depan, menghadap ke depan. Kita akan melihat pertanyaan tentang ilmu-ilmu ya. Menuntut ilmu dalam perspektif Al-Quran. Dalam Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, mengandung banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban, keutamaan, dan menuntut ilmu. Jadi surat Al-Mujadilah ini salah satu surat yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban menuntut ilmu. Ini tadi ya. Yang pertama ada surat Al-Mujadilah ayat 11. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian di surat lain ada pada surat An-Nisa ayat 58. Mencari ilmu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridhonya. Di surat lain yang terkait tentang menuntut ilmu juga ada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Perintah membaca dan belajar. Pada ayat pertama dan kedua ya, perintah untuk membaca. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk belajar dan memahami hal-hal yang itu di surat surat lain ada surat At-Taubah ayat 122. Lihat enggak? Ini kewajiban menuntut ilmu agama. Kemarin ada 2 pembagian ilmu ya, ada ilmu syar'i dan ilmu dunia. Di surat lain ada surat Al-Anbiya ayat 7. Orang berilmu adalah ahli zikir. Jadi kalian kalau punya ilmu ya, punya ilmu itu adalah kalian tergolong ahli zikir. Karena apa? Berarti mengingat, selalu mengingat. Kalau kita tidak berilmu kan maunya sendiri ya, karena tidak ingat tentang Allah. Surat lain dalam surat Az-Zumar ayat 9, perbandingan orang berilmu dengan orang bodoh. Kalau orang berilmu itu mereka yang berilmu memiliki hati yang tenang dan hidup bahagia karena memahami kehendak Allah. Sebaliknya kalau orang bodoh, mereka yang bodoh tidak dapat merasakan nikmat dan keindahan iman karena kekurangan pemahaman. Keutamaan menuntut ilmu dalam Islam ada 3 ya. Yang pertama, meningkatkan derajat. Yang kedua, menghilangkan kebodohan. 3, ilmu itu akan menuntun kita ke jalan yang lurus. Karena kita punya ilmu,
kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Selain ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu, perintah menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, itu juga hadis, banyak ya, hadis juga yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Dan dari salah satunya itu hadis tentang menuntut ilmu sepanjang hayat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu. Jadi muslim itu laki-laki dan semuanya, jadi nggak ada yang laki-laki saja yang wajib. Silakan dari masing-masing kelompok tadi didiskusikan. Ketika ada yang mau ditanyakan, silakan persiapkan pertanyaan. Silakan kelompok satu yang ingin bertanya. Sesuai isi kandungan Ya. Dari kelompok lain, ada yang mau menjawab? Silakan. Ya, kelompok 5, silakan jawab. memiliki asal yang kuat untuk meskipun dari jenis kualitas hanya untuk saya bertobat. Ya. Jadi beberapa sikap yang harus kita terapkan dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Yang intinya kita tuh menghormati ilmu itu dengan adab yang baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain? Ya, silakan kelompok 2. Perbedaan dan kesamaan di kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 14. Nah, sekarang pertanyaannya perbedaan antara Quran surat Al-Baqarah dengan Quran surat Al-Mujadilah. Sama-sama ini kan tentang ilmu ya, tentang menuntut ilmu. Kelompok berapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Kelompok 3. Kesamaannya sama-sama membahas ilmu pengetahuan. Perbedaannya surah Al-Baqarah ayat 10 mengandung ajaran untuk menyamakan sikap terhadap semua orang dalam menyampaikan ilmu antara golongan atas dan golongan bawah. Surah Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi surat Al-Baqarah dengan surat Mujadalah itu sama-sama menjelaskan tentang apa? Ilmu pengetahuan. Bedanya apa? Tadi keutamaan dari surat-surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang apa? Menjaga kalau surat Mujadilah ayat 11 menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi kalau di Mujadilah ini ada berimannya. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Untuk kelompok yang mewakili menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Untuk siapa? Nomor berapa? Ya, oke, nomor 4, silakan. Jadi surat Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu titik yang bisa kita petik ya. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Berapa derajat? Semuanya pasti mau kan? Derajatnya tinggi di sisi Allah? Mau. Ya. Kalau mau berarti apa yang harus kita lakukan? Harus rajin-rajin belajar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan supaya kita menjadi orang pilihan yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya tugas kalian ya, oleh-oleh untuk pulang nanti akan ada tugas buat resume materi tentang menuntut ilmu dari surat Al-Baqarah dan surat Al-Mujadilah.
Ini tidak berkelompok lagi, tapi ini dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini banyak yang kita bisa ambil hikmahnya ya. Yang pertama, ketika dalam suatu majelis ada teman kita yang datang terlambat, maka kita harus memberikan kesempatan dari tempat duduk. Jadi jangan sampai malah ketika ada teman yang datang yang terakhir, usir, itu ya. Kita memberikan kelapangan kepada teman-teman kita yang juga mau menuntut ilmu. Kemudian kita juga harus menghormati orang-orang yang berilmu. Minimal kita mencintai orang yang berilmu. Kalaupun kita belum bisa membuat atau bisa mempunyai ilmu yang tinggi ya, kita berusaha ya minimal jangan membenci orang yang berilmu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ya. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, mari kita bersama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta